supaya kita di saat menyebut nama, baik itu nama teman, baik nama saudara, baik nama bapak, baik nama siapa saja, di dalam ilmu kapitayan kita harus paling tidak mengetahui siapa yang punya nama itu. Rahayu Mbah Darno. Rahayu. Sugeng dalu Mbah. Yes, sugeng dalu. Nah sebelumnya kan Mbah, kemarin setelah saya beres ikut katakanlah sedikit menjelaskan tentang apa itu Raja Kolocokro dan sebagainya. Namun kan setelah durasi habis, Mbah itu sedikit menjelaskan tuh arti-arti atau makna yang sudah ditulis sama saudara semua. Nah, apakah diperbolehkan atau mungkin untuk dijelaskan pada malam hari ini gitu, Mbak? Iya. Monggo, Mbak. Ini kangge sedulur-sedulur sedaya ingkang sami rawuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih. Salam rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi, rahayu sagung tumitah, rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Sugeng pinanggihan malih wonten ing papan kula mriki. Nganti acara ingkang sami rutinan setiap malam Senin kita ngempal dateng mriki ingkang maksud lan tujuanipun kejawi kita menika melestarikan budaya Jawa, ugi berusaha untuk mencerahkan cara berpikir kita, cara menapaki hidup kita yang mungkin diantaranya dan sebelumnya masih ada yang kurang pas, masih ada yang kurang paham, masih ada yang masih buntu, bahkan ada yang baru pemula untuk memulai belajar untuk mengetahui pemahaman tentang Jawa. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk selalu memahami dan selalu menggali tentang ajaran dan budaya kita sendiri, budaya yang adipeni, budaya yang adiluhung, budaya yang dari dulu sudah diajarkan oleh leluhur kita, supaya kita itu lebih waspada, supaya kita itu lebih paham tentang perjalanan hidup ini, dan yang paling penting adalah supaya kita itu paham tentang yang selama ini diyakini banyak orang tentang berketuhanan yang Maha Esa. Itulah intinya. Kenapa kok kita sebagai orang Jawa, walaupun sebenarnya sudah paham, tapi kok selalu menggali apa atau tujuan? Apakah supaya kita tuh lebih pandai? Apakah karena kita semakin paham, kita tuh semakin nyaman dalam menjalankan hidup ini? Dan walaupun begitu, mestinya niat dari kalian semua, saudara-saudara kami semuanya, dan karena ini sifatnya nanti disiarkan di YouTube, saudara-saudara kita yang melihat di YouTube, di samping kita paham, supaya kita nanti juga dalam menjalani hidup ini lebih gamblang, lebih enak, lebih sempurna, lebih bahagia. Nah, itulah mungkin tujuan dari kalian semua dan tujuan saya. Kenapa kok begitu? Karena sebenarnya
terutama ya saudara-saudara kita sendiri, orang-orang Nusantara ini yang selama ini sudah belajar dengan kapitayan sendiri, juga belajar dari kapitayan dari luar, termasuk belajar dari agama. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang masih bingung, yang masih cara berpikirnya itu masih buntu, yang cara menjalani atau menjalankan tentang hidup ini yang masih kurang gamblang, kurang plong. Makanya saya sendiri tidak bosan-bosan, dan saya sendiri walaupun sudah pertemuan yang kita bicarakan ya seputaran itu, tapi kita mencoba untuk menerobos atau mencari metode yang lain supaya kita lebih gamblang, lebih pas, dan lebih paham. Itu. Karena ajaran Jawa, ajaran yang ditinggalkan atau diajarkan oleh leluhur kita itu sebenarnya ajaran kapitayan. Dalam arti ajaran kapitayan adalah ajaran yang terang benderang, atau bisa dikatakan ajaran kasunyatan. Apa maksudnya kasunyatan? Supaya kita di saat menyebut nama, baik itu nama teman, baik nama saudara, baik nama bapak, baik nama siapa saja, di dalam ilmu kapitayan kita harus paling tidak mengetahui siapa yang punya nama itu. Jadi nggak hanya sekedar mengenal namanya, tapi kita tidak tahu siapa atau sebenarnya yang punya nama itu. Nah, kadang-kadang kita itu cuman dipaksa, kamu harus percaya nama ini. Dengan percaya nama, artinya kamu itu sudah beriman. Nah, beriman artinya juga percaya. Nah, percaya kalau paksaan, dipaksa percaya dengan nama itu, tapi tidak tahu siapa yang punya nama. Bagaimana menurut jenengan? Kira-kira, apakah itu percaya sungguhnya? Apakah percaya yang ikut-ikutan sekedar percaya? Ikut-ikutan, Pak. Nah, ini ikut-ikutan nih ya. Nah, makanya di dalam kapitayan kasunyatan, supaya kita tidak ikut-ikutan tentang mengenali nama tapi tidak tahu siapa yang punya nama, maka di dalam menggali ilmu kapitayan, ilmu budayanya leluhur kita wajib hukumnya untuk mengetahui siapa yang kita sebut namanya dan siapa sebenarnya yang punya nama itu. Makanya bagaimana caranya untuk mengetahui nama yang kita sebut dan siapa yang punya nama itu? Metodenya banyak, tapi inti dari metode itu adalah kita belajar patrap untuk membaca yang namanya Rajah Kala Cakra. Kemarin kan sudah ditulis ya, walaupun belum dijelaskan sudah jelas bahwa di situ yang disebut ini adalah yang jadi ini, yang disebut sebutan ini letaknya menjadi ini. Dari beberapa aksara atau yang dinamakan Rajah di dalamnya Kala Cakra, di situ menerangkan apa yang ada di dalam tubuh kita masing-masing, satu persatu. Itu. Lah dari nama yang kita sebut dan yang jadi di dalam tubuh kita masing-masing satu persatu, itulah yang semuanya akan menimbulkan atau menjadikan kala
Kolo itu artinya penyakit. Itu. Karena itu semua yang akan menjadi penyakit, maka kita harus mempunyai cokro atau panah. Ya. Makanya setelah kita itu mengetahui bahwa yang dinamakan ini ginutuk ing apa itu tadi dadi apa yang ada dalam tubuh kita, karena itu tahu bahwa itulah sumber dari penyakit atau sumber dari malapetaka itu, maka kita persiapkan panah untuk memanah itu semua supaya yang kita sebut itu menempati tempat pada tempatnya, dan yang menjadikan sumber kolo itu kita matikan dengan aksara. Nah, aksara itulah dinamakan raja. Gitu. Makanya begitu pentingnya sebenarnya Raja Kolo Cokro itu bagi kita. Ya. Karena kalau kita membicarakan tentang Raja Kolo Cokro itu mudah dipahami. Tapi kalau sudah memahami pemahaman yang dari luar, mungkin kita hanya bisa membaca tapi tidak paham apa yang dimaksud di tulisan itu, sehingga kita berlomba-lomba hanya untuk membaca. Tapi di saat ditanya, yang kamu baca itu tujuannya untuk apa? Ya maaf, bukannya kok istilahnya tuh madani, apa madani bahasa Indonesia ini? Menyamakan. Bukan menyamakan, madani, nggih madani ini bisa menyamakan. Tapi ada bahasa kasarnya, Pak. Ya. Menghujat atau menghina. Bukan seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah paham, tidak merasa dihina kok, tidak merasa dihujat. Bagi orang yang tidak paham itulah yang merasa itu hinaan, itu merendahkan, dan lain sebagainya. Gitu. Makanya kita tuh enak mana toh? Kita itu hafal tapi tidak paham, dibanding dengan kita itu tidak hafal tapi paham. Walaupun kita tuh membaca, enak mana? Enak paham. Enak paham walaupun membacanya belum seberapa bisa toh. Tapi kan kebanyakan yang di sini di Nusantara ini ya terutama. Kalau Nusantara itu luas ya. Kadang sering diharuskan kebanyakan itu harus menghafal toh. Masalah paham urusan belakang, yang penting kita hafal. Ini loh. Nah kalau kita jangan, yang kita paksa harus paham walaupun tidak hafal. Makanya sebenarnya pada malam hari ini juga akan saya coba untuk melakukan patrap, namun kan ada teman yang masih belum bisa datang karena sesuatu halangan, maka ya nanti belajar patrap saja tapi bukan patrap beneran. Nah apa yang kita patrapkan ya sama, tetap patrap Raja Kolo Cokro. Apa patrap? Patrap itu menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Nah, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya karena itu ada bacaan. Lah bacaan itulah yang akan menjadi panah atau menjadi senjata untuk membunuh atau menghilangkan kolo atau yang dinamakan penyakit itu. Itu maksudnya. Penyakit itu bukan orang yang sehat terus sakit, bukan itu. Penyakit itu ya penyakit yang merintangi jalan kita itu loh. Termasuk kemelaratan, termasuk tentang yes apa saja lah yang menjadi penghalang hidup, termasuk orang yang sudah lama belum dapat jodoh, termasuk orang yang sudah dapat jodoh tapi begitu ketemu sedelok amblas. Nah itu di dalamnya semuanya itu mengandung sengkolo. Itu. Makanya supaya itu semuanya itu kita terhindar dari halangan-halangan itu, maka patrap semedi
Raja Kala Cakra itulah metode untuk supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Dengan belajar itu kita tidak sia-sia. Ya itulah.